Shalom Opa Oma, apa kabar pada pagi hari ini? 1 minggu sudah berlalu, hari ini kita bertemu lagi. Saya di sini, Opa Oma tetap setia di rumah. Opa Oma sebelum ibadah kita dimulai seperti biasa, Opa Oma di rumah, yang lagi duduk, yang lagi ayo berdiri, kita mulai mau olahraga. Opa Oma lihat di tayangannya, ikutin ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai dengan pemanasan. Tarik nafas panjang. Hembus. Ambil lagi, tarik nafas. Senyum ya. Buang juga nafas. Ya, senyum. Lagi tarik. Hembus. Sekali lagi. And hembus. Dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil lagi, tarik nafas panjang. Buang nafas. Sekali lagi. 5, 6, 7. Mulai gerakan leher pelan. 2. Tidak ada hentakan. 5. Gerakannya lambat-lambat ya Mbak ya. Iya. Mbak ini ya. Santai saja, pelan, lambat. 1, 2. Tegak. Iya. Ganti. 6, 7, 8. Nengok samping. 2. Kembali ke depan. 5, 6, 7. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Apa nih Mbak? Lengannya siku-siku. Buat bahu ya? 7 buat bahunya. Ya. Lagi. 1, 2, Buang nafas. 3, 4, 5, 6, 7. Bawa ke depan. 1. Masih bahu ya Mbak? Masih Mbak Yeni? bahu. 4, 5, 6, 7. Kabar Ambil 8 masih. lagi. 1, 2, 3, Senyum ya. 4, 5, 6, 7. Kita putar dulu bahunya, rileks. 1, Buat bahu ya Mbak Yeni ya. Bahu masih bikin rileks. 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita ambil lengannya. Tuh. Iya. 2. Tangannya nggak usah dikepal dulu. 3. Iya. Untuk bisepnya. 4. Lagi. 5. Oke. 6. 2 lagi. 7. 1 lagi. 8. Ganti. 1. Sampai di pinggang ya, Mbak? Iya. Kembali ke pinggang. 3. Luruskan ke belakang. 4. Oke. 5. Dorong ke belakang. 6. Iya. 7. 1 lagi. 8. Iya. Ini untuk dadanya. Kita panaskan dulu dadanya. 2. Iya. 3. Oke. 4. Iya. 5. 6. 7. 1 lagi. 8. Angkat. 1. Dada lagi ya. Dada masih. 2. Iya. 3. Oke. 4. 5. Iya. 6. 7. 1 lagi. 8. Kita putar untuk pinggang sekarang. 1. Kembali. Pinggang ya. 2. Iya, buat pinggang. 3. 4. Iya. 5. Kepalanya noleh ya. Boleh noleh. 6. Iya. 7. 1 lagi. 8. Cukup. Diagonal. 2. Ini
torso ya, buat Iya, torso ya. torso. Upper back juga kena. 4. Iya. 5. 6. Iya. 7. Satu lagi. 8. 2 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. 1, iya. 2, Sama kaki ya. sama kaki, berikut kaki, ya. Satu tangan berlawanan ke atas. Ini masih pemanasan ya Mbak Yeni ya. 5, masih pemanasan. 6, 7, ya. 8, 2 tangan tumit ke samping. 1, iya. 2, Iya. Flex ya. 3, iya. 4, kabar nih? lagi. 5, 6, 2 lagi. 7, satu lagi. 8, cukup. Shalom Oma dan Opa, saya percaya kabarnya luar biasa, amin. Kalau kita boleh ibadah online, bukan karena ibadahnya tapi hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan Oma dan Opa. Kita percaya setiap kami akan mengalami lawatan Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya setiap kami yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang sakit Kau telah sembuhkan. Yang miskin Kau perkaya. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Apapun keadaan opa dan oma, keadaan ibu bapak sekalian, keadaan kita semua, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan, Kamu siap ibadah kami. Berkati ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema buat setiap oma dan opa, setiap kami semua. Kami siap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang siap beribadah. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh Oma dan Opa. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ayo angkat tangan Oma dan Opa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Yes Lord Jesus. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita angkat tangan kita, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes Lord, yes Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan sungguh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu hanya Engkau yang mengenyangkan kami seumur hidup. Mari mulai sembah Dia, sembah. Hanya Yesus yang menolong Oma dan Opa. Hanya Engkau yang menolong hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami, yes Lord, kami hanya ingin terus bernyanyi, bermazmur, mengucap syukur dalam segala hal. Oh Lord, oh Lord, Jesus. Pegang hidup kami. Terus Oma Opa bernyanyi, berdoa. Kaulah segalanya, tiada Allah yang seperti-Mu, Jesus. Kau Allah yang hadir, Kau Allah yang memberkati kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan.
Pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Jesus Lord, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga aku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup, selalu menjaga kami Tuhan. Kau jagai opa dan oma ya Tuhan, menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu yang menyangkanku. Yes Lord Jesus, seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan baru. Berikan tepuk tangan lagi yang dahsyat. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oma-opa merasa diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, amin. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh diberkati oleh Pak Sandy, pemenang Idol, dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, amin. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, amin. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan.
kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib, Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Hikarana mukata ya sekerana more. Iarana mukata ya sekerana. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bukankah Kau berfirman bagi setiap kami, jika Engkau mencari aku, Engkau akan menemukan aku. Jika Engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu, maka aku akan memulihkan keadaanmu. Kami percaya jika hati kami sungguh tertuju kepada Tuhan, maka saat ini juga yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban kami percaya Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Kami rindu Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami rindu setiap kami saat ini, hati kami haus akan Engkau. Sehingga setiap kami yang lapar dan haus kami dikenyangkan. Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau. Tuhan, turun dalam kehidupan kami, urapi lawat setiap kami. Dan biarkan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga benih ilahi firman Tuhan itu boleh jatuh di sana.
Sehingga setiap benih yang jatuh itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami makin memuliakan Engkau. Dan dipakai bagian dalam kerajaan-Mu yang luar biasa. Saat ini kami siap Tuhan untuk kebenaran-Mu, tuntunan dan hikmat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita orang percaya yang siap katakan, Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Suatu sukacita Tuhan yang besar kalau saya hari ini boleh hadir. Saya Pastor Sandi Nugroho. Firman Tuhan yang disampaikan adalah masih ada mujizat. Saudara, setiap kita tahu bahwa kita tidak bisa sendiri dalam kehidupan ini. Harus Tuhan yang bekerja. Kita tahu pandemi belum usai. COVID-19 belum bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan kita melihat begitu banyak negara yang saat ini masuk dalam gelombang kedua. Tetapi apakah kita perlu khawatir? Saya mau katakan, percaya saja dan saudara mesti yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada pandemi, Tuhan lebih besar daripada COVID-19. Apakah kita perlu takut? Kita tidak perlu takut. Kalau saudara memiliki Tuhan yang besar, maka saudara akan berjalan dengan Tuhan yang besar. Masih ada mujizat. Firman-Nya berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap kasih setia-Nya. Kalau mata Tuhan tertuju ke sana, artinya mujizat Tuhan juga tertuju ke sana. Pertolongan Tuhan juga tertuju ke sana. Mujizat Tuhan juga tertuju ke sana. Kalau kita melihat firman ini, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap kasih setia-Nya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa Oma Opa? Ini artinya adalah sikap hati yang benar. Kalau saudara rindu bagaimana hidupmu bisa mengalami pertolongan dan juga mujizat dan keajaiban Tuhan, maka sikap hati kita harus dibenahi dulu. Saya percaya gereja-gereja Tuhan itu tujuannya adalah untuk menolong. Menolong apa? Menolong yang pertama supaya kita bertobat. Arti bertobat apa sih? Bertobat yang pertama adalah meninggalkan segala dosa. Yang kedua supaya kita berbalik kepada Tuhan. Dan yang ketiga hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya gereja menolong untuk setiap saudara bertobat. Bertobat supaya memiliki sikap hati yang benar. Karakternya makin dibentuk. Banyak orang berkata, saya merindukan pergi ke gereja Pak. Setiap kita juga rindu ibadah langsung tidak online lagi. Seperti oma opa yang ada di rumah. Tetapi saat kita di rumah kita belajar. Pelayanan hanya ada dua hal. Tuhan Yesus sering main ke rumah Maria dan Marta. Marta sibuk lakukan A, B, C semuanya. Dia masak, dia persiapkan yang terbaik. Tetapi kita melihat Marta. Marta sibuk semuanya. Tetapi Maria ada di bawah kaki Tuhan. Melayani hanya ada dua hal. Yang pertama adalah service. Dan yang kedua adalah worship. Tuhan rindu kita worship. Melayani pribadi Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja untuk menyembah Dia. Bersekutu dengan orang-orang yang kita kenal. Tetapi yang paling penting adalah menyembah pribadinya. Mengenal Dia secara benar. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau saudara rindu masih ada mujizat. Saudara rindu bagaimana hidup dalam mujizat Tuhan. Maka saudara harus memiliki pengertian. Apa itu pengertian? Iman sejati tanpa ujian, iman itu tidak mungkin kuat. Jadi kalau iman kita diperkuat artinya kita akan berjalan dalam mujizat Tuhan. Iman adalah yang dicari sama Tuhan. Iman adalah yang diuji oleh Tuhan. Kalau imanmu kuat maka engkau akan berjalan dalam mujizat Tuhan. Mari kita buka sama-sama Efesus 1 ayat 17 dan 20. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apa sih Pak arti kata mengenal? Mengenal dalam bahasa sebenarnya dikatakan yada, ginosko. Pengenalan akan Tuhan akan membawa saudara, sekalipun saudara ada di lembah kekelaman, saudara tidak takut.
Sekalipun saudara ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara nggak takut. Kenapa? Karena saya tahu, saya sudah tahu Tuhan saya mengenal Tuhan saya mengalami Tuhan saya. Kalau dulu Tuhan tolong, maka sekarang juga Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Dan mujizat pasti akan dinyatakan. Engkau yang di rumah jangan takut akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan saja memelihara bangsa Israel hanya muter-muter di padang gurun 40 tahun. Maka hari ini saya berdoa, mana dari surga memelihara setiap oma dan opa. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Bahkan air kehidupan itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Mari oma opa, sekalipun kita nggak bisa aktivitas pergi ke gereja, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Dia rindu, dia adalah Tuhan yang hidup. Berdoa artinya komunikasi dua arah. Bukan hanya meminta dan memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita mendengar, kira-kira Tuhan mau apa melalui saya. Tuhan mau bekerja apa melalui saya. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan, maka hidupnya, sikap hatinya, karakternya akan terbentuk. Semakin pengenalan akan Tuhan itu semakin tinggi, maka dia akan belajar ciri-ciri karakter Tuhan Yesus. Tuhan berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita boleh sekolah teologi ya. S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, doktor, kaburator, bocor mungkin ya. Tetapi kita tidak boleh sombong kalau mengenal Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan pasti orang yang makin mengenal Tuhan memiliki 9 buah roh dalam hidupnya. Bisa mengendalikan diri dimanapun dia berada. Jangan sombong kalau sudah S3. Samsung sekarang sudah S12 Bapak Ibu ya. Jadi semakin kenal Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, pengharapannya makin kuat. Imannya makin teguh, kokoh. Dan juga makin lemah lembut dan juga rendah hati. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita bukan hanya memiliki sikap hati yang benar, tetapi akan berkarakter yang benar. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia artinya hidup kita betul-betul kita mau persembahkan bagi Tuhan. Makanya saudara berkata, my life, my worship. Hidupku adalah penyembahan. Sepertinya kita tuh mau berbuat sesuatu, kita sadar bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kalau mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, masa pemeliharaan Dia tidak berikan? Kita mesti tahu bahwa kita tuh berasal dari Allah. Saudara, banyak oma dan opa yang percaya bahwa kita berasal dari Allah. Angkat tanganmu. Saudara, kalau saudara berasal dari Allah, berarti saudara adalah made in surga. Katakan bersama saya made in surga. Saya mau tanya, kalau surga itu kan penuh dengan keajaiban, mujizat, semua yang baik. Nah kira-kira kalau bumi krisis, surganya krisis gak? Tidak. Oma opa, semua keluarga, anak cucu semua berasal dari Allah. Berasal dari surga. Jadi kalau dunia krisis, tempatmu, usahamu, anak cucumu sedang berusaha, apapun yang kau kerjakan, engkau tidak akan pernah mengalami krisis. Selama engkau takut akan Tuhan, hidup sungguh benar sebagai orang benar, maka saudara akan melihat kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti saudara sepanjang umur hidupmu. Amin. Hiduplah yang benar bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu, persembahkan karaktermu buat Tuhan, persembahkan hidupmu buat Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari ini tidak mudah bagi oma dan opa semua keluarga. Tetapi percayalah, kesembuhan sudah terjadi. Saya melihat yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Bahkan yang kanker pun banyak yang disembuhkan oleh Tuhan. Justru di masa pandemi ini, kalau oma opa banyak di rumah, jangan hanya lihat televisi, sibuk dengan artis A, B, dan C. Segala artis adalah Tuhan Yesus. Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita. Bahkan Dia yang memimpin setiap kehidupan kita. Lebih baik mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat imanmu dibangun. Bagaimana Pak supaya saya memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar dan memiliki iman? Oma opa harus baca firman Tuhan.
Firman-Nya berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, maka tidak punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak punya pengharapan. Nggak punya kekuatan, makanya mudah sakit hati. Gampang tersinggung, suka emosi, gampang marah-marah, suka ngosipin orang, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ini namanya manusia sulit. Hidup sudah sulit ditambahin sulit. Kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, uniknya kalau kita selidiki, sebenarnya bukan karena orang lain, tapi oleh karena diri kita sendiri. Mungkin oma opa berkata, saya ini gak pernah ngomongin orang, tapi kenapa saya diomongin? Karena oma opa adalah artis. Ya, artis itu gak bikin apa-apa tetap diomongin. Salah diomongin, benar diomongin. Dalam masa pandemi ini supaya setiap kita bisa hidup dalam mujizat Tuhan. Supaya memiliki sikap hati yang benar, jaga hati. Jaga hati oma opa. Jangan suka tersinggung. Kalau anak sibuk, ini mama sudah tidak diperhatikan. Mama pergi aja ke panti jompo. Aduh, anak sibuk, cucu sibuk. Gak ada yang perhatikan saya. Ada Yesus yang perhatikan oma dan opa. Ada Yesus yang selalu setia. Anak gak setia wajar. Cucu gak setia wajar. Bahkan mungkin suster di rumah yang mengurus oma opa mungkin sibuk. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan oma dan opa. Percayalah, kalau sikap hati kita makin benar, karakter kita makin benar, serupa dengan Kristus, maka apa yang tidak ada akan menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita tetap yakin dan teguh. Sekalipun mau ada mujizat, musibah, pergumulan. Tapi aku orang percaya, aku tahu bahwa Tuhanku selalu merancangkan kebaikan. Oma opa mesti mengajar sama anak dan cucu. Bahwa sekalipun pandemi ada masalah pergumulan. Ingat firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya akan membawa mujizat terjadi, tetapi pengenalan akan Tuhan akan membawa oma dan opa dan juga anak dan cucu akan siap melewati badai dan pergumulan hidup apapun. Saya bersyukur di tengah pandemi ini, mungkin saya bertemu banyak hamba Tuhan dan beberapa pelayan gereja. Wah ini Pak begini segala macam. Ikuti Tuhan itu memang naik turun. Tuhan mau bawa kita turun, oke. Tapi percaya dia akan membawa kita kembali naik. Ada ujian. Hidup ini bukan taman bermain oma opa. Yang cuma main-main senang-senang. Tetapi hidup itu adalah tempat ujian iman. Paulus berkata dalam akhir hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku memelihara iman. Jaga hati. Kalau hatinya dijaga, imannya juga pasti terjaga. Jangan sibuk ngurusin orang. Mikirin teman. Mikirin sana, pikirkan hatimu supaya bisa tertuju kepada Tuhan. Salah satu cara yang ajaib supaya oma opa tetap kuat dan mengalami mujizat Tuhan. Ingat, kita tidak bisa jaga hati dan mulut orang. Tetapi yang kita bisa jaga adalah hati dan mulut kita. Jadi kalau kita mau berjalan dalam pertolongan Tuhan, tidak usahlah. Ya, tidak usah dengerin orang lain, dengarkan firman Tuhan. Baca firman, terima tuntunan dari Tuhan. Mari saya rindu oma dan opa mulai bergerak untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Filipi 3 ayat 10 berkata, kuasa kebangkitan, bangkit dari cara hidup yang lama dan mau bertobat menjadi merdeka di dalam Kristus. Mari oma opa saya ajak untuk takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa kesembuhan bisa dinyatakan waktu Allah bertata. Allah mengizinkan kita memuji dan menyembah. Persekutuan dan penderitaannya adalah bagian bagi setiap kita yang mengikut Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, oma dan opa, setiap kita harus siap menghadapi apapun.
Ya, Oma dan Opa tahu bahwa setiap kita sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan lebih banyak bersyukur, akan lebih banyak berkata, sekalipun pandemi, sekalipun aku melihat anak dan cucuku ada yang dirumahkan, ada yang PHK, tapi aku percaya Tuhan akan memberikan roh kreatif dalam hidup mereka. Bersyukurlah Oma dan Opa, lihatlah Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari Oma dan Opa. Ku bersyukur Bapa. Apapun yang Tuhan kasih saat ini, angkat kedua tanganmu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan ini kita gak ngerti apa maunya Tuhan, tetapi percayalah Dia mengerti yang terbaik bagi kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Bukankah Ayub berkata, jika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas dan murni. Mungkin ada Oma dan Opa yang sudah didoakan oleh banyak pendeta. Mungkin sudah pergi ke rumah sakit dan tiba-tiba mungkin belum sembuh. Mungkin penyakit itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kesetiaanmu, untuk menguji imanmu. Masihkah matamu tertuju kepada Tuhan? Masihkah kau bersyukur dengan keadaan yang ada? Masihkah engkau berkata dalam kondisimu yang lemah saat ini, Yesus engkau baik, Yesus engkau luar biasa. Saya mengerti pergumulan Oma dan Opa. Tapi marilah di tengah kesakitan, di tengah kita membutuhkan mujizat ini, aku mau kenal Tuhan. Sebelum aku berpulang ke rumah Bapa, aku mau kenal Tuhanku. Aku mau jadi berkat buat anak dan cucuku. Aku mau jadi solusi buat mereka. Aku mau jadi jawaban buat mereka. Aku mau jadi teladan buat mereka. Aku mau jadi warisan dan legasi yang baik. Bayangkan Oma dan Opa dalam kondisi yang mungkin lemah saat ini. Tapi engkau mengangkat tangan dan berkata, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam, angkat tanganmu. Tak ada lembah kelam sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Engkaulah Yesus,
Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari Oma dan Opa, angkat kedua tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat kedua tanganmu Oma dan Opa. Saat ini juga, kalau engkau mengenal Tuhan bahwa di firman-Nya Dia bisa menyembuhkan semua yang sakit, maka saat ini juga segala penyakit dalam hidupmu sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku terima Tuhan. Aku terima kesembuhan. Oh ramakatana ya sekerarabo. Iya ramakatana kaya sekerarabo. Iya ramakatana ya seararabo rease. Sembuh, sembuh, sembuh. Oh ramaya seararabo. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau mampu membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saat ini ambil komitmenmu Oma dan Oma, semakin mengenal Tuhan. Kalau engkau semakin mau mengenal Tuhan, harus baca firman Tuhan. Ambil komitmenmu. Kalau engkau gak banyak aktivitas saat ini, mungkin kau berkata, mataku belum jelas melihat, mulai kabur saat ini. Saat ini, hamba mau berdoa bagi setiap mereka yang matanya tidak bisa baca Alkitab. Bahkan ada yang tidak bisa baca. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, matamu akan dibukakan dan engkau akan melihat bukan hanya firman Tuhan. Engkau akan melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau mungkin engkau saat ini sulit melihat, engkau cari anakmu, engkau cari cucumu. Belikan Oma dan Opa Alkitab yang bisa bersuara, supaya setiap waktu hanya Tuhan yang aku mau dengar, hanya perkataannya yang aku mau dengar, hanya firman-Nya yang aku mau dengar. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Mari ambil komitmen Oma dan Opa. Aku mau baca firman supaya aku mengalami kuasa keajaiban melalui firman-firman yang ajaib. Lalu katakan di dalam hatimu, aku rindu firman itu mengubah hidupku. Aku yang tadinya suka emosi marah-marah, aku menjadi sabar. Karena Tuhan Yesus berkata, Dia adalah Allah yang lemah lembut, Dia adalah Allah yang rendah hati. Dia rindu 9 buah roh itu nyata dalam hidup Oma dan Opa. Jaga hati. Segalanya adalah ujian dari Tuhan. Kalau engkau sakit, katakan ini ujian dari Tuhan. Sekalipun aku sakit, aku tetap akan berkata, Yesus baik, sangat baik, bahkan amat sangat baik. Kita gak mengerti jalannya Tuhan, tapi percayalah Dia mengerti yang terbaik bagi setiap kita. Dan orang yang mengenal Tuhan akan makin kuat dan bertindak. Orang yang mengenal Tuhan, tangannya akan selalu terbuka. Dan dia akan berkata, ku bersyukur Bapa. Yes. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau hanya katakan kami bersyukur. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kalau sampai hari ini kami masih hidup, kami masih bisa ibadah online. Bahkan kami melihat anak cucu kami masih hidup. Dan mereka banyak bekerja dan masih ditolong sama Tuhan. Maka kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Angkat tanganmu yang mengenal Tuhan dan tidak takut, katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam. Mari katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar karena aku mengenal Engkau Tuhan. Sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Oma dan Opa, waktu Oma dan Opa bisa bersyukur, di sanalah Oma dan Opa hatinya terjaga. Dan kalau engkau bisa bersyukur dalam kondisi ini, engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk makin mengenal-Mu, makin rendah hati, makin lemah lembut. Terus menjaga hidup kami, jaga hati kami. Dan kami memiliki 9 buah roh dalam hidup kami. Dan kami orang yang mengenal Tuhan, kami akan makin kuat dan bertindak. Kami orang yang mengenal Tuhan, mata kami akan tertuju lalu hati kami kepada Tuhan. Dan saat ini juga kami akan terus berjalan dalam mujizat dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ku bersyukur Tuhan. Tergenapilah firman Tuhan dalam hidup Oma dan Opa. Kami deklarasikan dan kami serahkan bahwa Oma Opa adalah milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan pasti dijaga, dipelihara, dilindungi, dan disertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berjalan di dalam mujizat dan selalu mengalami keajaiban Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Oma dan Opa merasa diberkati oleh firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Kita percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi rema buat setiap Oma dan Opa. Kita berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Kita mau terus diberkati Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus baik. Dia adalah sumber berkat buat Oma dan Opa, buat kita semua. Bersama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap tangannya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi, aku diberkati,
anugerah, anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Saya percaya Opa Oma di rumah pasti sangat diberkati oleh firman pada siang hari ini. Opa Oma, kita mau mendengar pengumuman di mana kita akan berjumpa kembali di online ibadah pada tanggal 21 September. Dan yang pasti kita mau berterima kasih kepada hambanya hari ini yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, Pastor Sandi Nugroho. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memakai Bapak luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Untuk tanggal 21 September, Senin depan, Opa Oma, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Christian Tamtama. Hamba Tuhan ini adalah seorang yang muda, yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi Opa Oma jangan lewatkan, Senin depan tetap tunggu, menantikan firman yang lebih luar biasa lagi. Amin. Opa Oma, tanggal 21 September juga ibadah ini kita akan disertai perjamuan kudus. Jadi Opa Oma di rumah bisa siapkan roti, kalau tidak ada roti biskuit boleh ya, dan anggur. Kalau Opa Oma tidak ada anggur, di rumah ada teh boleh, sirup boleh. Yang penting kita tetap beriman, itu adalah darah dan tubuh Yesus. Amin Opa Oma. Ya, kita akan melihat tayangan 3 menit ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Mari Oma Opa kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan.
Mari Opa Oma, kita bersatu hati, kita berdoa. Syakana ralaba syakana. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu, Tuhan Yesus yang hidup yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, saat ini walaupun semua gereja kami tidak bisa mendatangi, tapi Engkau tetap menyiapkan ibadah online bagi Opa dan Oma. Mereka tetap setia di dalam rumah menantikan kebenaran firman-Mu, menikmati hadirat-Mu dengan pujian penyembahan. Mereka bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sekali lagi diingatkan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Sandi Nugroho. Tuhan, Kau pakai dia luar biasa, lebih dan lebih lagi menjadi berkat dimanapun firman itu diadakan Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkati Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa dalam pandemi ini ya Tuhan, kami harus menjaga hati. Kami menjaga hati kami hari ini, kami berterima kasih Roh Kudus sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami. Kami harus Tuhan mempunyai harapan yang kokoh. Kami harus mempunyai iman yang kuat dan sikap yang lemah lembut. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami saat ini. Tanpa bantuan, tanpa pertolongan Engkau, kami tahu kami akan hancur. Tetapi orang percaya mempunyai iman yang kuat, kami mempunyai Tuhan yang hidup yang masih sanggup menolong negara kami Indonesia. Engkau menolong presiden kami, wakil serta semua menteri yang telah Tuhan Kau susun. Mujizat pasti terjadi, wabah COVID-19 ini segera berlalu. Dan kami akan bersorak-sorai bahwa Tuhan kami luar biasa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Tuhan Paniko ke dalam tangan-Mu. Ibu bersama keluarganya ya Tuhan, Kau berikan hikmat surgawi lebih lagi untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kau berkati Tuhan, gembala kami Pak Kiki dan keluarga dan semua wakil dan pekerjanya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Gembala kami. Haleluya, amin. Mari kita menerima doa berkat. Mari Oma dan Opa angkat kedua tangan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Perlindungannya, penyertaannya, penjagaannya. Dan juga pengharapan, kekuatan. Dan juga perjalanan yang pasti. Yang berbicara tentang rancangan yang damai sejahtera. Yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Selalu terjadi dalam hidup Oma dan Opa. Tetaplah kuat. Tetaplah teguh, ingatlah bahwa iman itulah yang Tuhan cari. Tetaplah setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kita di awan-awan permai. Engkau yang sudah diberkati jadilah berkat. Engkau yang sudah diubahkan, ubahkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan akan selalu memberkati aku.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.